Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu untuk merenung dan memperbaiki diri, yang masih mengizinkan kita bernafas di antara kesulitan dan harapan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan cahaya di tengah gelapnya kehidupan dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama niatkan hati untuk mencari ilmu dan ketenangan. Semoga video ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar terbaikmu di bawah, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari perjalanan iman. Sahabat beriman, pernahkah engkau berada pada titik di mana hidup terasa begitu berat? Langkah kaki seolah tertahan oleh beban pikiran, dada sesak oleh himpitan tanggung jawab, dan setiap malam dilalui dengan rasa cemas memikirkan bagaimana cara menutup kebutuhan esok hari. Ada saat-saat di mana doa terasa menggantung di udara, sementara tagihan, hutang, dan kebutuhan hidup datang silih berganti tanpa jeda. Di saat seperti itu, kita sering bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengar doa-doa kita? Apakah Dia masih peduli pada hambanya yang sudah hampir menyerah? Padahal justru di saat-saat paling lemah itulah Allah sedang menulis kisah kebangkitan kita dengan cara yang belum kita pahami. Hidup memang tidak selalu berada di atas. Seperti malam yang berganti siang, kadang kita berada dalam masa gelap yang panjang sebelum akhirnya fajar menyingsing. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia berjanji bahwa setiap ujian disertai dengan pertolongan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa inna ma'al ghusri yusran, inna ma'al ghusri yusran." Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Asy-Syarah ayat 5 dan 6. Ayat ini tidak hanya menjadi hiburan bagi hati yang gundah, tapi juga sebuah kepastian bahwa tidak ada kesempitan yang abadi. Seberat apapun keadaanmu saat ini, ketahuilah bahwa Allah telah menyiapkan jalan keluar yang mungkin belum engkau lihat. Kadang manusia hanya memandang dari sisi gelap, sementara Allah sedang menyiapkan cahaya dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabat beriman, setiap ujian memiliki tujuan. Ada yang datang untuk menghapus dosa, ada pula yang datang untuk meninggikan derajat. Maka ketika engkau diuji dengan kesempitan rezeki, jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah, karena bisa jadi melalui kesempitan itulah Allah ingin mendidik hatimu agar lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bergantung hanya kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah menegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka jangan pernah merasa sendirian. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah mengalami masa-masa sulit. Beliau pernah berhutang, pernah lapar berhari-hari, bahkan pernah mengikatkan batu di perutnya karena menahan lapar. Tapi tidak sekalipun beliau mengeluh kepada manusia. Beliau mengadukan segala urusannya hanya kepada Allah, karena beliau tahu hanya Allah sebaik-baik penolong. Sahabat beriman, dalam perjalanan hidup kita sering mendengar kalimat rezeki itu sudah diatur. Kalimat ini benar, namun bukan berarti kita duduk diam tanpa usaha. Justru rezeki akan datang kepada mereka yang menjemputnya dengan doa, kerja keras, dan tawakal. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan berserah diri. Seorang petani tidak hanya berdoa agar tanamannya tumbuh, tapi juga menanam, menyiram, dan merawatnya dengan sabar. Begitu pula kita harus berikhtiar semampunya, sambil meyakini bahwa hasilnya ditentukan Allah. Kadang Allah menunda rezeki bukan karena Dia tidak ingin memberimu, tapi karena Dia ingin mengajarkanmu sesuatu. Menunda bukan berarti menolak.
Penundaan seringkali adalah cara Allah menyempurnakan niat dan membersihkan hatimu agar ketika rezeki itu datang, engkau tidak lupa kepadanya. Karena seringkali manusia diuji bukan saat kekurangan, tapi justru saat berlimpah. Sahabat beriman, ketika rezeki terasa tertutup, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Mulailah dari salatmu. Jangan hanya salat karena rutinitas, tapi salatlah dengan hati yang penuh harap. Laksanakan sholat tepat waktu dan jangan remehkan sholat sunnah, terutama sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi, setiap sendi persendian anggota badanmu harus bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan salat duha menggantikan semuanya. Salat duha adalah simbol pengharapan, pintu rezeki yang terbuka untuk mereka yang yakin. Setelah memperbaiki salat, perbanyaklah doa. Jangan takut berdoa terlalu sering. Allah tidak bosan mendengar suara hambanya, bahkan Dia mencintai mereka yang terus meminta. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang sangat indah ketika menghadapi kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa quhrir rijali. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kecemasan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lelitan hutang dan tekanan manusia. Doa ini bukan sekedar kalimat yang tapi permohonan yang tulus dari hati yang ingin bebas dari beban dunia. Bacalah doa ini setiap selesai salat. Setiap kali hati terasa sempit karena di dalamnya ada kekuatan yang menenangkan. Selain doa, ada pula zikir yang menjadi pegangan orang mukmin di masa sulit, yaitu Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepada Dia aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang Maha Agung. Zikir ini seperti perisai bagi hati yang gelisah, penenang bagi jiwa yang sedang diuji, dan pembuka pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabat beriman, dalam kehidupan Rasulullah kita menemukan contoh sempurna tentang bagaimana menghadapi kesulitan ekonomi dengan sabar dan tawakal. Ketika beliau berhutang, beliau tidak menghindar, tidak beralasan, tapi berusaha melunasinya dengan cara baik. Bahkan beliau bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan membantunya untuk melunasi. Artinya, selama niat kita benar, Allah tidak akan membiarkan kita terpuruk. Hutang bukanlah aib, tapi ujian kejujuran dan tanggung jawab. Hutang adalah amanah yang harus dijaga, bukan beban yang harus ditangisi. Selama kita berusaha, berdoa, dan tetap jujur, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang mungkin datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Ada kisah seorang pedagang kecil yang hidupnya serba kekurangan. Setiap hari, ia berjuang agar dagangannya laku, tapi hasilnya selalu pas-pasan. Namun, ia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam, ia bangun untuk sholat tahajud, berzikir, dan memohon agar Allah memudahkan rezekinya. Suatu hari, datang seorang pembeli besar yang tak dikenal dan membeli seluruh dagangannya. Dari situlah rezekinya mulai berubah. Ia belajar bahwa keajaiban tidak datang begitu saja, tapi melalui kesabaran dan ketekunan dalam berdoa. Sahabat beriman, keajaiban tidak selalu berarti kekayaan yang melimpah. Kadang, keajaiban adalah hati yang tenang, tidur yang nyenyak, atau keluarga yang tetap utuh meski sedang dalam kesempitan. Karena sejatinya, rizki tidak selalu berupa uang, tapi juga kesehatan, waktu, cinta, dan keimanan. Jika hari ini engkau masih bisa berdoa, berarti pintu rezekimu belum tertutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Ayat ini menegaskan bahwa kunci utama rizki bukan kecerdasan, bukan kekuatan, tapi takwa. Takwa berarti menjaga hubungan dengan Allah, menjauhi yang haram, dan selalu berusaha menunaikan kewajiban dengan ikhlas. Jika seseorang menjaga takwanya, maka Allah sendiri yang menjamin rezekinya. Sahabat beriman, salah satu rahasia besar dalam melapangkan rizki adalah sedekah. Banyak yang takut miskin karena memberi, padahal justru dengan memberi Allah menambah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambahkannya. Karena setiap sedekah yang kita keluarkan akan kembali dalam bentuk yang berbeda, entah dalam kesehatan, keselamatan, atau peluang yang datang tiba-tiba. Sedekah tidak harus besar, bahkan senyuman tulus atau doa untuk orang lain pun termasuk sedekah. Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan, mengeluh atau bersyukur. Orang yang mengeluh hanya akan melihat kesempitan, sementara orang yang bersyukur akan melihat peluang di balik kesulitan. Maka biasakanlah lidah ini mengucap Alhamdulillah meski keadaan belum berubah. Karena rasa syukur yang tulus mampu membuka pintu langit yang tertutup. Sahabat beriman, ketika hidup terasa berat dan hati penuh gelisah, jangan menjauh dari Allah, justru dekati Dia lebih dalam. Menangislah di sepertiga malam terakhir, ceritakan semua keresahanmu kepadanya. Jangan merasa malu untuk menangis dalam doa, karena air mata yang jatuh di hadapan Allah lebih mulia daripada tawa yang bergema di hadapan manusia. Kadang Allah menunggu air mata itu turun agar pintu langit terbuka. Dan ingatlah, tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa disimpan. Sebagian dijawab di dunia, sebagian lagi disimpan untuk menjadi cahaya di akhirat. Maka teruslah berdoa walaupun belum melihat hasil. Teruslah berusaha walaupun belum tampak perubahan. Karena mungkin hari ini kau menanam, tapi buahnya baru akan tumbuh esok, atau bahkan di saat yang paling tidak diduga. Sahabat beriman, jangan biarkan hutang menjadikanmu putus asa. Jangan biarkan rasa malu membuatmu berhenti berusaha. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk melunasinya, setiap rupiah yang kamu sisihkan dengan jujur adalah bagian dari ibadah yang dicatat Allah sebagai amal kebaikan. Allah tidak melihat besar kecilnya harta yang kamu punya, tapi ketulusan hatimu dalam berjuang. Jika hari ini engkau merasa dunia menutup pintu, ingatlah bahwa langit tidak pernah menutupnya. Pintu doa selalu terbuka, pintu harapan selalu tersedia. Ujian ini hanyalah musim sementara. Setelah musim gersang, pasti datang musim hujan. Setelah malam yang gelap, pasti terbit fajar. Dan setelah tangisan yang panjang, pasti hadir ketenangan yang menenangkan. Sahabat beriman, mari jadikan kesulitan ini sebagai jalan menuju kedewasaan iman. Jangan fokus pada besarnya hutang, tapi fokus pada kebesaran Allah yang mampu melunaskan segalanya. Jangan merasa hina karena berhutang, karena yang hina adalah mereka yang tidak jujur membayarnya. Selama kamu jujur dan berusaha, Allah akan menolongmu dengan cara yang ajaib. Setiap pagi yang kamu lewati dalam sempitnya rizki, setiap malam yang kamu jalani dalam tangisan, semuanya dilihat oleh Allah. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dalam setiap sabar, ada pahala. Dalam setiap tawakal, ada pertolongan. Dalam setiap istighfar, ada pembuka rizki. Maka jangan berhenti memohon ampun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat beriman, jika hari ini engkau merasa lemah, ucapkan dalam hati, saya percaya Allah akan bantu saya lunasi hutang. Ucapkan dengan yakin, karena kalimat itu adalah doa. Kalimat itu adalah pernyataan iman yang didengar oleh malaikat dan dicatat di langit sebagai bukti penyerahanmu. Maka bangkitlah sahabat beriman, mulailah hari dengan semangat baru, senyum baru dan keyakinan baru. Bekerjalah dengan niat yang ikhlas, sedekahlah walau sedikit, dan teruslah berdoa tanpa henti. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari bahwa setiap air mata dan setiap langkahmu berat dulu adalah bagian dari rencana indahnya untuk mengangkat derajatmu.
Terima kasih sahabat beriman telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap langkahmu, melabangkan rizkimu, dan melunasi semua hutangmu dengan jalan terbaik yang penuh berkah. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah sebagai bentuk keyakinanmu bahwa pertolongan Allah pasti datang. Sampai jumpa di video berikutnya yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.